Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan serta kesehatannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Salawat beriringan dengan salam, tidak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu Ibu Dr. Suraini, MPD, dan Bapak Wisroni, MPD. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan saya Salwana Fiananda dengan NIM 2300533 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Saya Nadia Permata Putri, NIM 23053082. Saya Feni Aprilia dengan NIM 230863330. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 23053081. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 19067053. Perkenalkan, nama saya Andini Triwahyuni dengan NIM 23005136. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan judul materinya, yaitu Tokoh Cendekiawan di Indonesia. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjelaskan tokoh pendidikan yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Sorjoningrat. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ia pertama kali bersekolah di ILS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa, atau bisa dibilang ini adalah sekolah setingkat SD. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Nah, Ki Hajar Dewantara ini melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia, agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Bagi Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan, kita harus menggunakan dasar tertib dan damai. Tata tentram dan kelangsungan kehidupan batin, kecintaan pada tanah air menjadi prioritas utama. Dan cara mengajar beliau menerapkan metode Among. Metode sistem Among dapat dikatakan metode pembelajaran inovatif yang mampu mengembangkan jiwa merdeka siswa. Metode ini melawan metode klasikal yang kaku, statis, dan dingin dengan info-info guru semata. Among merupakan artian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Lalu gurunya disebut pamong karena momong yang dalam artian memiliki arti mengasuh yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Nah, jadi bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dan kepribadian serta kerohaniannya. Baru kemudian peserta didik menjadi pembela nusa dan bangsa. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Ilham, dipersilakan.
Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua ialah Muhammad Syafi'i. Semboyan yang sangat terkenal oleh beliau ialah apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya perbuat saya tahu. Adapun tujuan sekolah yang diselenggarakan oleh Syafi'i adalah yang pertama, mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional. Yang kedua, mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. Yang keempat, menanamkan rasa persatuan. Yang kelima, belajar dari Syafi'i lewat INS-nya. Ada baiknya dunia pendidikan tidak bergantung pada otak dan otot saja. Yang selanjutnya ialah Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan tahun 1868 adalah putra dari Ki Haji Abu Bakar bin Ki Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Ada beberapa hal yang melatar belakangi beliau mendirikan Muhammadiyah. Di antaranya ialah yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi sehingga menyebabkan perbuatan syirik semakin merajalela. Yang kedua, keadaan umat Islam sangat menyedihkan akibat dari penjajahan. Yang ketiga, persatuan umat Islam semakin menurun. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila kepada Saudari Persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di keluarga Sunda yang ternama, yaitu R. Rangga Somaneraga dan R.A. Raja Permas di Cicalengka pada 4 Desember 1884. Ketika masih kanak-kanak, ia selalu bermain peran menjadi seorang guru ketika seusai sekolah bersama teman-temannya. Setelah ayahnya meninggal, ia tinggal bersama dengan pamannya. Ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya. Meskipun sebelum ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya Barat, pada tahun 1899 ia pindah ke Bandung. Pada 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Keutama Istri. Pada tahun 1910, ia mengajar para wanita membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, dan berbagai keterampilan. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Lalu kemudian berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti menjadi Sekolah Raden Dewi. Peran Dewi Sartika dalam pendidikan di Indonesia. Sekolah Raden Dewi berkembang dengan pesat, namun masa pendudukan Jepang membuat sekolah tersebut mengalami krisis keuangan dan peralatan. Pasca kemerdekaan, kesehatan Dewi Sartika mulai menurun ketika terjadi agresi militer Belanda dalam masa perang kemerdekaan. Ia terpaksa ikut mengungsi ke Tasikmalaya. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947 di Cineam dan dimakam di sana. Setelah keadaan aman, makamnya dipindahkan ke Jalan Karanganyar, Bandung. Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya bernama Raden Soemaratonga adalah seorang pejuang kemerdekaan. Terakhir, sang ayah dihukum dan dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintahan Hindia Belanda hingga meninggal di dunia di sana. Ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas.
Tiga hal yang istimewa saat Raden Ayu Raja Permas, istri Raden Rangga Semaratongga, seorang patih Kadipaten Bandung, melahirkan putri keduanya yang bernama Raden Dewi Sartika. Tetapi kemudian Dewi Sartika, sang aktivis dan pelopor pendidikan dari Pasundan itu, melewati waktu dengan kecerobohan demi kehebohan. Raden Dewi Sartika merupakan seorang tokoh wanita yang menyalurkan keperjuangan melalui pendidikan. Cita-cita Dewi Sartika adalah mengangkat derajat kaum wanita Indonesia dengan jalan memajukan pendidikannya. Alasannya, saat itu masyarakat cukup mengkhawatirkan di mana kaum wanita tidak diberikan kesempatan untuk mengejar kemajuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Feni. Dipersilakan. Yang kelima, Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor gerakan emansipasi wanita dan pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dia mengadvokasikan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan perjuangan emansipasi wanita di masa kolonial Belanda. Kartini dikenal melalui korespondensi suratnya yang dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga menjadi simbol gerakan emansipasi wanita di Indonesia. R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh yang berani dan visioner dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan bagi wanita di Indonesia. Melalui pikiran dan aksi-aksinya, Kartini memberikan kontribusi yang besar dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan kesetaraan sosial di Indonesia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Andini, dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu William Iskandar. William Iskandar lahir dengan nama Sati Nasution, lalu bergelar Sultan Iskandar di Pidoli, Lombang, Sumatera Utara, Maret 1840, meninggal di Amsterdam, Belanda, 8 Mei 1876 pada umur 36 tahun. Dia adalah tokoh pendidikan dari daerah Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Indonesia. William mendirikan sekolah guru sepulang dari pendidikan di Belanda, dan ia juga merupakan pujangga bahasa yang menyair tentang pendidikan dan cinta kampung halaman. Peran William Iskandar dalam pendidikan adalah salah satu di antara orang Indonesia yang pertama yang telah berhasil membuktikan kemampuannya memimpin lembaga pendidikan yang penting. Lika-liku perjuangan William Iskandar mengangkat martabat bangsa melalui jalur pendidikan yang memang penuh tantangan dan tanggung jawab. Ketekunannya bekerja keras, kreativitas yang produktif, dan semangat pembaharuan yang menyala. Ia telah berhasil merubah cara berpikir orang Tapanuli Selatan untuk meraih kemajuan. Ini semua dilakukan William Iskandar 1/4 abad yang lalu ketika sarana pendidikan dalam keadaan serba sederhana dan kekurangan. Pada tahun 1869, ia telah direncanakan suatu tugas bagi William Iskandar untuk membawa 8 orang guru, masing-masing 2 orang dari Mandailing, Sunda, Jawa, dan Minahasa. Perjalanan ke negeri Belanda pada saat itu adalah dia telah dipersiapkan oleh William Iskandar. Ia bukan hanya menghubungi pejabat-pejabat resmi di Indonesia, tetapi juga beberapa orang berpengaruh di negeri Belanda. Sejarah latar belakang jejak William Iskandar terdapat dalam buku Si Bulus-Bulus, Si Rumpak-Rumpuk. Buku ini memang suatu gudang inspirasi bagi generasi demi generasi sesudah periode William Iskandar. Para tokoh pejuang ini menggali ide kemerdekaan nasional dari buku ini dan mereka kobarkan semangat kebangsaan itu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator yang membawa
jalannya presentasi. Jika ada kata-kata saya yang salah dan tidak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.